Masuk ke materi pertama. Materi pertama adalah media. Apa itu media? Menurut pendapat Olson dalam Nunuk Suryani, media adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan, menyajikan, dan merekam pesan agar dapat diterima oleh indera manusia. Dalam pembelajaran, media sangat penting karena proses belajar pada dasarnya adalah proses komunikasi antara guru dan siswa. Guru berperan sebagai penyampai pesan, siswa sebagai penerima pesan, siswa sebagai penerima pesan, sedangkan media menjadi perantara agar materi dapat dipahami dengan lebih mudah dan menarik. Oleh karena itu, penggunaan media yang tepat dapat membantu tercapainya tujuan pembelajaran secara lebih efektif. Dalam pembelajaran bahasa Arab, media dapat memiliki peran besar untuk meningkatkan minat dan semangat belajar siswa. Secara teoritis, media pembelajaran bahasa Arab dibagi menjadi tiga jenis. Boleh di slide? Ada media audio, al-sam'iyah, media visual, al-basoriyah, dan di slide selanjutnya itu ada media audiovisual. Nah, audiovisual yang pertama media audio itu adalah media yang hanya mengandalkan suara sehingga lebih banyak melatih kemampuan mendengar atau maharif istimak. Media ini membantu siswa memahami pengucapan, intonasi, dan kosakata bahasa Arab dengan lebih baik. Contoh media audio itu ada rekaman atau tape recorder, radio, dan laboratorium bahasa. Lalu media audio ini sangat efektif untuk melatih kemampuan menyimak dan memperbaiki makhraj huruf siswa. Selanjutnya ada media visual, al-wasail al-basoriyah. Media visual adalah media yang dapat dilihat oleh mata dan bertujuan membantu pemahaman siswa melalui tampilan gambar atau tulisan. Media ini cocok sekali digunakan untuk memperjelas kosakata dan konsep dalam pembelajaran bahasa Arab. Contoh dari media ini ada gambar atau foto, papan tulis, dan papan-papan lainnya seperti papan flanel, papan tali, papan magnetis, lalu ada wall chart, flash, dan flashcard. Media visual ini membuat pembelajaran lebih menarik karena siswa dapat melihat langsung bentuk atau gambaran materi yang dipelajari. Next. Dan yang terakhir ada media audiovisual. Media audiovisual ini adalah media yang dapat dilihat sekaligus didengar. Media ini dianggap lebih efektif karena melibatkan dua indera sekaligus, yaitu pendengaran dan penglihatan, sehingga siswa lebih mudah memahami materi. Media audiovisual dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada media audiovisual diam. Contohnya itu ada TV diam, film rangkai bersuara, buku bersuara, dan halaman bersuara. Media ini membantu siswa fokus pada suara sambil tetap melihat gambar pendukung. Lalu selanjutnya ada media audiovisual gerak. Contohnya film atau video pembelajaran, televisi, film yang ada suaranya, dan sound slide. Media ini sangat menarik karena dapat menampilkan situasi nyata, percakapan maupun budaya Arab secara langsung. Misalnya video percakapan bahasa Arab dapat membantu siswa memahami cara penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penggunaan media pembelajaran yang bervariasi sangat penting dalam pengajaran bahasa Arab. Dengan adanya media audio, visual, dan audiovisual, proses belajar menjadi lebih menarik, interaktif, dan mudah dipahami oleh siswa. Untuk materi yang ini sudah selesai, akan dilanjutkan oleh teman saya. Disilakan. Selanjutnya ke aplikasi bahasa Arab. Di era digital, aplikasi bukan lagi sekedar bumbu atau pelengkap di kelas. Aplikasi digital berfungsi sebagai instrumen utama untuk menciptakan al-bi'ah lughawiyah atau lingkungan berbahasa Arab buatan yang interaktif, visual, dan mengatasi keterbatasan buku cetak konvensional. Dalam perencanaan pengajaran, tugas utama guru bukanlah mencari aplikasi yang paling canggih, melainkan merancang bagaimana aplikasi tersebut bisa masuk ke dalam langkah-langkah pembelajaran secara tepat guna untuk melatih keterampilan berbahasa. Next slide. Nah, sebelum masuk ke aplikasinya, di sini ada strategi dalam kelas, yaitu yang pertama ada strategi kelas bergawai. Di sini guru memposisikan siswa sebagai pengguna aktif teknologi secara langsung. Di sini bisa guru memanfaatkan aplikasi berbasis internet seperti Quizzes atau Nearpod untuk kuis dan interaksi individu dengan pengawasan ketat. Yang kedua ada strategi kelas tanpa gawai. Di sini
menerapkan sistem single device interaction. Di sini hanya guru yang memegang laptop dan proyektor, namun guru memilih aplikasi cerdas seperti Clickers atau Workball agar seluruh siswa tetap berinteraksi aktif secara fisik dan lisan. Next slide. Nah, sekarang masuk ke aplikasi yang bisa digunakan dalam pengajaran. Yang pertama itu ada Wordwall. Wordwall ini aplikasi yang menyediakan belasan pilihan template game edukasi yang bisa diubah-ubah jenisnya secara instan tanpa perlu mengetik ulang soal. Fitur-fitur unggulannya itu meliputi open the box atau buka kotak misteri bernomor, terus ada random cards untuk mengocok kartu tantangan, terus ada juga random wheel atau roda berputar. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur countdown timer untuk melatih kecepatan berpikir siswa. Selanjutnya ada aplikasi Protagon Story atau Toontastic 3D. Nah, yang pertama itu Protagon Story itu di dalam wah, fitur di dalam aplikasi ini mencakup karakter kreator untuk mendesain karakter 3D. Guru bisa menyesuaikan karakter, latar tempat, dan ekspresi animasi yang diinginkan agar terlihat menarik. Terus aplikasi ini juga dilengkapi fitur voice recording untuk menyisipkan rekaman suara langsung ke dalam karakter kartun tersebut. Nah, yang Tuntastic juga sama seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada Duolingo. Duolingo ini kan dikenal dengan fitur micro learning-nya yang memecah materi menjadi potongan-potongan kecil. Fitur teknis yang sangat berguna bagi pengajaran bahasa Arab adalah audio drilling dengan pelafalan yang sangat jernih. Next slide. Selanjutnya itu ada aplikasi Memrise. Aplikasi ini memiliki fitur utama bernama Learn with Locals. Fitur ini berisi ribuan video pendek berdurasi sekitar 3-5 detik yang merekam orang penutur aslinya gitu. Nah, itu contohnya bisa kayak berbicara langsung di jalanan atau pasar dengan dialek natural mereka. Terus selain itu ada fitur pengatur kecepatan audio hingga yang lambat gitu untuk memperjelas huruf-huruf Halki yang sulit didengar siswa pemula. Selanjutnya ada aplikasi Nearpod. Nearpod ini platform presentasi interaktif yang memiliki banyak fitur. Fitur andalannya itu ada live participation control, di mana guru bisa mengunci slide di HP siswa agar bergerak selaras dengan instruksi guru. Di dalam Nearpod juga terdapat fitur Draw It yang memungkinkan siswa mencoret-coret slide serta fitur kolaboratif board yang berfungsi seperti papan mading digital untuk menempelkan kartu teks. Terus selanjutnya ada Peer Deck. Peer Deck ini memiliki hampir sama kayak Nearpod itu, karena merupakan uh, apa gaya uh, merupakan presentasi juga kayak Google Slide agar presentasi menjadi dua arah gitu. Fitur utamanya ada draggable elements atau siswa bisa menggeser ikon atau objek di layar mereka dan opsi respon berupa teks, pilihan ganda, atau angka secara langsung. Next slide. Selanjutnya ada yang kita tahu quizzes. Seperti yang kita tahu kan di quizzes ini ada fitur live leaderboard atau papan peringkat yang terus bergerak naik turun. Terus ada juga power ups atau item pelindung atau pengganda poin saat bermain, serta musik latar kompetisi yang seru. Dari sisi guru juga, Quizzes menyediakan fitur item analysis report yang merangkum secara otomatis soal nomor berapa saja yang paling banyak dijawab salah atau benar oleh siswa. Terus ada Kahoot. Kahoot ini sistemnya sama seperti Quizzes, tapi bisa digunakan untuk kelas tanpa gawai. Jadi guru menjalankan kuis di Kahoot ini dan menampilkannya di layar proyektor dan siswa bisa menjawab secara bersamaan. Terus yang terakhir ada aplikasi Quizlet. Nah, Quizlet ini fiturnya sama kayak quiz gitu, yang terintegrasi di dalam platform Metaverse. Fiturnya itu unik karena
berbasis kayak avatar 2D atau 3D gitu dalam dunia virtual. Siswa mengendalikan karakter avatar mereka di peta digital untuk berjalan menuju area pertanyaan dan jawaban yang benar, kayak misalkan area ABC gitu. Nah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Izin melanjutkan, selanjutnya materi kita adalah Learning Management System. Nah, untuk Learning Management System ini seperti yang kita udah tahu sendiri dan kita sering pakai juga LMS UNJ. Di sini ada definisinya apa itu Learning Management System, yaitu infrastruktur perangkat lunak digital untuk mengelola, mendistribusikan, dan mengevaluasi seluruh proses pembelajaran secara terpadu. Lalu tujuannya apa? Tujuannya yaitu mengubah pola pengajaran konvensional teacher center menjadi pembelajaran mandiri yang berpusat pada siswa, student centered learning. Nah, di sini tuh penerapan LMS ini mengubah pola pelajaran dari yang tradisional tuh yang dari guru menjadi pembelajaran mandiri yang berpusat pada siswa, sehingga menuntut mahasiswa untuk memiliki self-regulate learning atau kemandirian dalam mengatur ritme belajarnya masing-masing. Lalu di sini juga ada 3 fungsi utama LMS. Di sini yang pertama ada asinkronisasi. Nah, asinkronisasi ini merupakan fungsi yang memberikan fleksibilitas akses materi seperti video, audio, dan teks tanpa terikat oleh batasan waktu dan ruang fisik kelas. Lalu yang kedua ada interaktivitas, dan di sini fungsinya itu menyediakan ruang komunikasi dua arah melalui forum diskusi, konsultasi, dan fitur umpan balik atau feedback. Lalu di sini yang terakhir ada sentralisasi data, merupakan fungsi yang mengarsipkan seluruh komponen instruksional secara terpusat sehingga mempermudah dosen dalam memantau rekam jejak akademik dan perkembangan mahasiswa. Lalu untuk pengintegrasian LMS dalam keempat keterampilan berbahasa Arab di sini seperti yang sudah kita tahu ada 4 keterampilan berbahasa. Yang pertama ada Maharoh Istima. Nah, di sini LMS itu mempermudah distribusi konten audiovisual dari natik asli, dari penutur-penutur asli. Dengan LMS, mahasiswa dapat memutar ulang materi secara mandiri untuk melatih kepekaan fonetis yang kemudian dievaluasi melalui kuis berbasis audio. Lalu yang selanjutnya di sini juga ada Maharoh Kiroah. Dengan adanya LMS juga memungkinkan penyediaan teks Arab digital yang dilengkapi glosarium interaktif. Untuk pengajaran Nahwu Sorof, fitur kuis objektif memberikan instant feedback sehingga mahasiswa langsung mengetahui letak kesalahan pada analisis hierop mereka masing-masing. Lalu di sini juga ada Maharoh Kitabah ini. Di sini LMS memfasilitasi pengumpulan tugas menulis struktur berskrip Arab. Selain itu, peer assessment dapat digunakan antar mahasiswa agar mereka bisa saling mengoreksi susunan kalimat atau jumlah mufidah dan kaidah-kaidah imla berdasarkan petunjuk dari dosen. Lalu di sini juga ada Maharoh Kalam. Di sini keterampilan berbaca itu diakomodasi melalui penugasan insya syafahi atau ekspresi lisan berbasis asinkron. Mahasiswa biasanya merekam video atau audio percakapan langsung di dalam sistem untuk kemudian dinilai akurasinya dan kelancarannya oleh dosen. Nah, di sini ada tantangan dan solusi dari penggunaan LMS sendiri. Di sini untuk tantangan implementasiannya itu adanya distorsi format saat membaca teks dari kanan ke kiri atau right to left. Yang di sini itu berarti tantangan yang pertama adalah pada sistem ortografi teks Arab. Di sini kan biasanya, bukan biasanya, tapi penulisan Arab itu kan bergerak dari kanan ke kiri, right to left. Nah, pada format LMS yang lama itu, formatnya sering berantakan jika dicampur dengan alfabet Latin. Nah, pada solusinya ini penggunaan platform modern seperti Moodle atau Canvas yang mendukung teks RTL secara native.
Lalu untuk tantangan yang kedua ini adalah kurangnya kesempatan praktik bicara langsung. Sifat LMS itu dominan asinkron mengurangi kesempatan mahasiswa untuk berinteraksi dan merespon percakapan secara spontan. Sehingga di sini ada juga solusinya untuk mengombinasikan LMS dengan fitur-fitur yang tersedia seperti dengan sesi sinkronus yaitu video conference dan tugas dialog berpasangan. Lalu di sini juga ada hambatan adaptasi teknologi pengajar maupun pembelajar. Di sini tuh hambatannya berupa rendahnya literasi digital dari pengajar maupun dari mahasiswa. Nah, untuk solusinya adalah menerapkan pendekatan microlearning, yaitu materi dipecah menjadi modul kecil yang padat serta menyusun panduan penggunaan platform yang ringkas. Jadi di sini penggunaan LMS itu bukan untuk menggantikan posisi dosen, tapi sebagai alat untuk tugas itu menjadi efisiensi agar waktu tatap muka di kelas bisa difokuskan pada komunikasi aktif dan pendalaman materi. Oke, untuk materi selanjutnya kepada teman saya. Oke, selanjutnya ada media self-paced learning, yaitu metode belajar mandiri di mana siswa atau peserta didik mengatur kecepatan, waktu, dan jadwal belajar sendiri. Akses materi bisa disesuaikan dengan kemampuan siswa, sangat cocok didukung dengan aplikasi, podcast, situs, dan video interaktif yang fleksibel. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis media self-paced learning. Yang pertama ada media non-teknologi atau cetak dan visual. Media ini sangat cocok jika siswa ingin mengurangi waktu menatap layar atau screen time dan lebih fokus pada literasi fisik. Contoh medianya ada modul cetak atau belajar mandiri yang sudah dilengkapi materi dan contoh-contoh soal. Yang kedua ada flashcard atau kartu kosakata yang biasanya untuk menambah mikrodat agar mudah dihafal. Yang ketiga ada kamus visual yang biasa digunakan untuk ketika siswa sedang menerjemahkan teks secara mandiri. Selanjutnya ada media berbasis teknologi, yaitu media berbasis teknologi ini memanfaatkan perangkat digital dan internet agar mahasiswa bisa belajar kapan saja dan di mana saja secara fleksibel. Yang pertama ada aplikasi seluler atau mobile seperti Duolingo atau Alifi atau Moonrace yang membuat siswa aktif dalam mengerjakan soal latihan. Yang kedua ada video tutorial yaitu video YouTube yang menjelaskan tentang sorof atau nahu agar siswa bisa belajar mandiri. Yang ketiga ada e-Moodle atau LMS, yaitu platform seperti Google Classroom atau Moodle atau aplikasi interaktif yang dalamnya sudah ada materi dan kuis yang nilainya langsung keluar secara otomatis. Next slide. Oke, ini ada proses belajar mandiri self-paced. Yang pertama ada fokus pada apa yang ingin dicapai, misalnya mampu membaca kitab dasar atau menguasai percakapan sehari-hari. Yang kedua ada jadwal rutin fleksibel, yaitu belajar mandiri bukan berarti tanpa jadwal, tetapi tetapkan durasi singkat seperti 15 menit atau 30 menit per hari secara konsisten daripada belajar berjam-jam sekaligus dalam seminggu. Yang ketiga ada memanfaatkan fitur ulang atau review. Selalu ulangi materi kuis atau data kosakata di aplikasi pilihan untuk memperkuat memori yang ada. Sekian penjelasan dari saya, kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan materi. Ustazah, Ana izin tanya, karena materinya sudah selesai, apakah dilanjut dengan sesi tanya jawab? Ke sesi tanya jawab dulu. Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh mengaktifkan fitur raise hand. Baik, kepada Akhi Wil dan Hafiz, dipersilakan. Oke, baik, syukur atas kesempatannya. Sebelumnya suara anak kedengaran nggak? Iya, terdengar. Oke, izin bertanya. Tadi kan di materi itu kan ada media pembelajaran itu bisa pakai audio visual kayak video atau semacamnya. Nah, pertanyaannya, kira-kira kartun berbahasa Arab atau yang pakai atau misalnya anime dub Arab itu bisa nggak dijadiin sebagai media pembelajaran? Sekian, syukur. Baik, sekarang atas pertanyaannya, Akhi. Boleh kita tampung dulu ya pertanyaannya. Next, Akhi Rehan, boleh disilakan. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Tadi kan dijelaskan ya beberapa eh, metode media baik dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran secara aktif gitu. Kayak misalkan media pembelajaran yang Maharo Istima, terus Maharo Kalam dan lain sebagainya. Ada juga yang di luarnya itu kayak LMS yang bisa mendukung mendukung pembelajaran tapi bukan media secara langsung gitu dalam situasi pembelajaran. Nah, yang ingin Anda tanyakan adalah kalau misalkan situasi di kelas, ya situasi di kelas itu murid-muridnya itu cenderung punya cara belajar yang variatif gitu. Kayak media yang mereka butuhin untuk menunjang cara pembelajaran mereka itu variatif. Kira-kira gimana cara seorang guru untuk mempersatukan itu semua? Jadi dengan banyaknya media-media yang dijadikan cara belajar sama siswa itu bisa jadi satu gitu. Kira-kira gimana itu aja sih? Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Akhi. Untuk pertanyaan terakhir, boleh Alicia, disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kan tadi dibahas tentang apa self-paced learning itu. Nah, intinya apakah self-paced learning ini benar-benar solusi untuk semua siswa? Karena kan nggak semua punya self-control yang bagus, yang baik gitu. Nah, jadi apa jaminannya kalau misalnya metode ini tuh nggak malah memperparah ketimbangan belajar di era digital yang dikit-dikit gampang ke distract? Itu aja. Terima kasih. Sekarang oke, untuk teman-teman saya, para kelompok, jika ingin langsung menjawab, Baik, saya akan menjawab pertanyaan Wildan. Pertanyaan itu kayak apakah kartun bahasa Arab atau dub Arab bisa dijadikan sebagai media pembelajaran audio visual? Jawabannya sangat bisa ya, karena dari visualisasi gerakan-gerakan karakter dan ekspresi wajah dalam animasi tersebut kan itu bisa membantu siswa memahami arti kosakata baru tanpa harus selalu menerjemahkannya sekaligus melatih maharoh istimak dan kalamnya. Selain itu kan penggunaan kartun kartun animasi itu terbukti ampuh ya meningkatkan motivasi belajar siswa gitu, dan mengurangi kejenuhan dalam kelas gitu. Apakah terjawab, Akhil dan apakah sudah terjawab, Akhil dan Oke, lanjut saja ya. Iya, boleh dilanjutkan. Izin menjawab pertanyaan dari Alicia. Tadi apakah self-paced learning benar-benar solusi untuk siswa? Apa jaminannya bahwa metode ini tidak malah memperparah ketimpangan belajar di era digital yang serba distraksi? Jadi tidak ya, self-paced learning ini bukan solusi mutlak untuk semua siswa karena tanpa pengawasan ketat di era digital, metode ini justru memperparah ketimpangan belajar. Nah, siswa yang disiplin bisa makin maju, sementara siswa yang mudah terdistraksi akan terkendala untuk fokus dan untuk
siswa yang berkendala atas gawai akan semakin jauh tertinggal. Nah, jaminannya agar metode ini tidak gagal bukan untuk melepas siswa dengan sepenuhnya, tapi dengan menerapkan sistem kombinasi tatap muka untuk memberikan batas waktu berkala serta merancang media interaktif yang menarik siswa seperti potongan kartu interaktif dan lain-lain. Untuk siswa ini mampu fokus di tengah kedistraksian tersebut. Apakah terjawab, Cia? Sangat terjawab. Terima kasih. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang satu lagi itu tadi dari Ahirel, izinkan saya untuk menjawab. Untuk pertanyaan tadi kurang lebih itu berarti intinya solusi jika dalam satu kelas itu siswa memiliki banyak keragaman cara belajar gitu kan, dan cara yang paling efektif untuk menyatukan semuanya itu. Nah, untuk solusinya itu mungkin paling efektifnya itu adalah menerapkan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dengan memadukan sesi kelas tanpa gawai untuk membangun interaksi bersama. Lalu dilanjutkan dengan penugasan fleksibel yang melalui LMS itu. Lalu di LMS itu kan dia ada berbagai macam jenis media seperti gambar untuk tipe visual, terus ada rekaman atau podcast untuk tipe audio, terus juga ada video interaktif untuk tipe audio visual. Jadi di situ guru dapat menyatukan keragaman tersebut karena setiap siswa difasilitasi untuk menyerap materi lewat jalur belajar yang paling sesuai dengan karakteristik mereka sendiri masing-masing. Apakah sudah terjawab untuk akhirnya? Iya, terjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih juga. Baik, karena pertanyaannya sudah terjawab semua, maka ini menjadi tanda akhir dari presentasi kelompok 9. Sebelum menutupan, saya akan pantun sebentar. Siang-siang belajar PPBA, diajarnya sama Ustazah Putih. Terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga presentasi ini bermanfaat di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada pantun yang sedikit ya tadi. Nah, oke, terima kasih. Sebelumnya saya mau tanya ke teman-teman. Teman-teman tahu self-paced learning nggak? Maksudnya MOOC atau bentuk pembelajarannya tuh gimana tuh tahu nggak? Hmm. Halo, apakah diam berarti tahu? Belum tahu, Sis. Belum. Kalau pakai LMS UNJ sudah pernah kan? Sudah, Ustaz. Ya, nah kalau pakai LMS UNJ itu bukan self-paced learning. Kalau pakai LMS UNJ ya, LMS itu dia asumsinya atau ya analoginya dia tuh seperti media pembelajaran. Sama kayak kita di mata kuliah PPBA ini, jadi namanya juga LMS ya, Learning Management System. Jadi sistem yang membantu semua perangkat pembelajaran tuh terakomodasi dalam sebuah aplikasi. Jadi bayangkan kalau tidak ada LMS, berarti kan eh, saya misalnya nggak ada LMS, nggak ada Google Drive, hanya ada email. Nah itu kan berarti kan mencar-mencar tuh ya. Setiap pemateri atau setiap teman-teman harus upload, harus mengirim ke semua email atau kirim ke semua WhatsApp. Terus kemudian kalau misalnya saya punya soal, saya harus share ke grup kelas dan lain sebagainya gitu. Kalau LMS ini dia membantu semuanya itu diringkas dalam satu aplikasi. Jadi semua informasi dari saya bisa tersampaikan kepada kalian dan kalian kalau mau mengumpulkan tugas juga ke satu platform itu saja gitu. Nah, kalau tadi ada pertanyaan yang bagus tuh, tadi pertanyaan siapa tentang self-paced learning? Ana Ustazah. Alicia, pertanyaan dari Alicia. Nah, pertanyaan ini bagus nih. Self-paced learning itu asal muasalnya adalah apa namanya adanya kemudahan atau adanya mm, kebiasaan atau self-paced learning ini intinya mengukur atau menilai preferensi cara belajar dengan kecepatan belajar masing-masing gitu. Nah, self-paced learning ini tidak bisa diterapkan jika mahasiswa atau siswanya belum memiliki learning otonomi.
Jadi dia belum memiliki otonomi belajar. Dia belum memiliki kemandirian belajar. Itu tidak bisa diterapkan self-paced learning. Ya, nah kita tidak bisa, saya belum bisa mengatakan kalau anak-anak SMA itu belum punya kemandirian belajar karena saya belum melakukan penelitian ke sana. Tapi saya bisa mengatakan kalau mahasiswa di perguruan tinggi itu mereka sudah memiliki kemandirian belajar karena saya sudah pernah melakukan penelitian tentang learning autonomy bagi mahasiswa PBA. Jadi learning autonomy itu atau kemandirian belajar itu lebih kepada sikap seseorang atau kesadaran seorang mahasiswa kalau belajar mereka itu tergantung atas diri mereka sendiri gitu. Jadi kalau di siswa di sekolah mungkin masih tergantung kepada guru. Guru nggak masuk, mereka bahagia. Tapi kalau di perguruan tinggi, dosen tidak masuk, dosen bisa kasih satu informasi hari ini teman-teman pelajari materi ini. Nah, yang belajar belajar, yang tidak belajar, yang belajar akan belajar, yang tidak ya udah. Nah, artinya yang belajar itu artinya adalah anak-anak yang sudah memiliki kemandirian belajar. Mereka sadar bahwa itu adalah kebutuhan mereka sendiri, bukan kebutuhan dosennya gitu. Jadi nilai dan lain-lain, bukan nilai sih, kita orientasinya bukan nilai. Ilmu yang teman-teman dapatkan itu adalah kebutuhannya teman-teman sendiri, bukan kebutuhannya saya. Saya di sini hanya memfasilitasi ini loh hal-hal yang perlu kalian pelajari gitu. Nah, jadi learner otonomi atau kemandirian belajar itu milik si mahasiswa itu sendiri. Nah, mereka-mereka yang sudah memiliki kemandirian belajar biasanya mereka sudah bisa mengatur waktu belajarnya sendiri. Mereka bisa menemukan gaya belajarnya mereka sendiri. Biasanya mereka kalau ada mau ujian akhir atau mau ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya perkuliahan itu mereka sudah siap. Nah, orang-orang yang seperti ini itu bisa untuk em, diterapkan self-paced learning. Self-paced learning itu biasanya dia melalui aplikasi namanya MOOC, Massive Open Online Course. Massive Open Online Course. Nah, ini saya kasih contoh aja ya. Kasih contoh kebetulan tahun 2024, 2023, November 2023, UNJ tuh punya MOOC. UNJ kan juga punya online learning UNJ ya. Heeh, online learning UNJ. Kalau ini LMS UNJ ini bukan self-paced learning. Ini dia seperti Google Classroom ya, dia hanya sebagai perantara untuk apa namanya mengumpulkan semua perangkat pembelajaran. Kalau MOOC ini, nah ini adalah platform untuk orang-orang yang sudah memiliki kemandirian belajar, gitu. Nah di sini nggak ketemu sama dosennya. Kalau di online learning management mungkin masih ketemu sama dosennya. Dosen masih ngoreksi, dosen masih kasih komentar dan lain-lain. Nah, kalau self-paced learning berbasis aplikasi MOOC, dia punya dua cara. Bisa self-paced, bisa instructor paced. Kalau instructor paced itu berarti seperti online learning ini. Jadi ada interaksi, walaupun interaksinya baik melalui Zoom, teks, dan lain sebagainya. Tapi kalau self-paced, itu nggak ada interaksi sama sekali dengan dosennya. Dosen hanya, oh sorry ini lagi nggak udah nggak lagi nggak bisa dibuka. Tadi kebetulan tim IT-nya juga chat ke saya kalau lagi maintenance dulu karena ada aplikasi lain yang harus dibuka. Oh ini bisa. Oh harus daftar dulu. Hmm. Jadi kalau self-paced learning itu di mana dosen atau pengajar itu sudah mengunggah semua materi yang akan disampaikan kepada mahasiswa dalam satu semester. Nah, jadi di sini saya mengunggah materi sosiolinguistik. Sudah saya bagi ke dalam sekian pertemuan. Sudah saya bagi ke dalam sekian pertemuan, misalnya 16 pertemuan. Dan di satu pertemuan itu sudah ada pengantarnya, sudah ada materinya, sudah ada video saya mengajarnya, sudah ada pokoknya semuanya yang berkaitan dengan proses pembelajaran itu sudah ada di sana, termasuk kuis. Termasuk kuis untuk pertemuan hari itu. Nah, jadi teman-teman yang selesai membaca semuanya, semua modul dan semua video dan lain sebagainya, udah tinggal mengerjakan kuis. Nah, bagi teman-teman yang merasa, wah ini materi satu masih aman nih buat saya, mau lanjut ke materi dua, silahkan. Gitu kan namanya tadi sesuai preferensi dan kecepatan belajar masing-masing. Ada yang
Saya semester ini sedang melakukan penelitian untuk hal itu, untuk yang self-paced learning ini di mata kuliah sosiolinguistik. Ada mahasiswa yang dalam 2 minggu dia sudah bisa menyelesaikan 16 kali pertemuan yang sudah saya siapkan itu. Begitu saya tes, saya tanya, dia bisa jawab gitu. Maksudnya saya tes, coba kamu jelaskan tentang ini. Coba kalau ada kasus ini, itu masuk ke dalam kategori kasus apa gitu. Dan dia bisa menjawab. Jadi di situ saya bisa mengetahui kalau si anak ini punya kemandirian belajar dan punya kecepatan belajar yang berbeda daripada teman-temannya. Kalau teman-temannya yang lain tuh rata-rata dalam 1 pekan lebih memilih 1 pekan 2 pertemuan, 1 pekan 2 pertemuan. Nah, berarti mereka menyelesaikan ini dalam waktu 8 pekan atau 2 bulan. Tapi ada yang menyelesaikan 16 pertemuan dalam 2 minggu gitu. Nah, ini apa namanya tidak tergantung dengan waktu ya kalau self-paced learning itu. Intinya saya memberikan course ini kepada mahasiswa. Course ini saya buka selama semester 1, 2, 4, dibuka sejak September dan akan ditutup di akhir Desember. Ternyata ada mahasiswa yang sudah selesai di bulan September. Baru 1 bulan pembelajaran dia udah selesai. Saya udah selesai dan saya sudah menjawab semua soal, saya sudah memahaminya dan udah keluar nilai akhirnya dia gitu. Nah, self-paced learning itu seperti itu, di mana instrukturnya atau dosennya itu sudah menyiapkan semua rangkaian proses pembelajaran mulai dari tujuan, materinya, medianya, dan lain sebagainya sampai ke kuis untuk setiap pertemuan. Ya, jadi UTS UASnya ada di dalam situ. Jadi si mahasiswa ini nggak ketemu sama saya secara langsung seperti ini, dia hanya melihat video saya di setiap pertemuan-pertemuan itu. Gitu. Nah, self-paced learning itu seperti itu. Nah, sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang menawarkan self-paced learning untuk pengayaan. Ada beberapa mahasiswa juga sejak saya ambil kelas di website ini, saya bayar 50.000, terus saya dapat materi-materi seputar A, B, C, D, E. Nah, itu namanya self-paced learning gitu. Dan ada beberapa apa namanya aplikasi-aplikasi dari Kementerian Pendidikan kan juga self-paced learning juga gitu. Nah, self-paced learning itu atau MOOC itu dia bisa berbayar, bisa tidak. Tergantung orangnya gitu. Kalau saya tidak berbayar karena saya karena saya dosen UNJ untuk mengajar mahasiswa UNJ gitu. Tapi nanti kalau ada orang luar mau mengambil kelas saya kasih harga misalnya gitu. Oh, silakan nih, saya kasih harga, kamu bayar dulu, nanti kamu bisa akses ke semua apa namanya file yang sudah saya unggah di sini. Nah, gitu. Jadi kalau self-paced learning itu bisa diterapkan jika siswanya sudah memiliki kemandirian belajar. Dan saya belum pernah melakukan penelitian apakah anak-anak SMA ini sudah memiliki kemandirian belajar. Yang pernah saya teliti itu anak mahasiswa PBA. Mahasiswa PBA ya rata-rata udah karena sudah mahasiswa mereka sudah memiliki kemandirian belajar. Untuk itu makanya saya mengembangkan self-paced learning untuk sosiolinguistik. Tuh. Sampai sini bisa dipahami ya untuk self-paced learning. Oke, selanjutnya ke kelompok 10. Silahkan untuk mulai presentasi mengenai kalau 10 tuh ini ya, evaluasi pembelajarannya ya. Ya, silakan kelompok 10. Iya, Ustazah. Ya, Adinda, Dafa, Imam Mahmudi, Haikal. Silakan. Ana izin share screen saja. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah PPBA yaitu Ustazah Putri Harbi serta teman-teman semua yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan yang dimana pada siang hari ini kita masih diberikan hikmat sehat, iman Islam sehingga dapat berkumpul di Zoom ini dan melaksanakan mata kuliah PPBA. Kami dari kelompok 10 akan membahas materi yaitu evaluasi pembelajaran. Boleh di next slide. Oke. Di sini saya tidak sendirian. Saya juga memiliki teman-teman yaitu yang pertama ada Akhi Imam Mahmudi, lalu yang kedua itu ada saya pribadi Muhammad Haikal selaku moderator pada kesempatan kali ini,
dan Ukti Dava Sabrina Yasmin, serta Ukti Adinda Nursada. Boleh di next slide. Oke, tanpa membuang waktu, langsung saja kita mulai. Materi selanjutnya adalah penilaian formatif yang akan dibahas oleh Akhi Imam Mahmudi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, teman-teman, evaluasi pembelajaran yang pertama itu ada yang namanya penilaian formatif atau bisa juga disebut dengan assessment for learning. Penilaian formatif itu merupakan penilaian dengan cara pengumpulan data mengenai peningkatan hasil belajar peserta didik atau siswa dalam memahami kompetensi atau bahan ajar yang telah dipelajari, merumuskan informasi tersebut, kemudian memutuskan kegiatan pembelajaran bagi peserta didik yang paling efektif supaya peserta didik dapat memahami kompetensi yang telah diberikan secara optimal. Penilaian formatif itu memiliki beberapa tujuan, diantaranya itu yang pertama, untuk guru itu kita bisa memantau bagaimana perkembangan belajar seorang peserta didik. Kemudian dengan penilaian formatif kita bisa memberikan umpan balik ataupun feedback dan menyesuaikan strategi belajar serta meningkatkan motivasi belajar. Adapun penilaian formatif itu kita bisa dilaksanakan secara fleksibel selama satu pertemuan itu, selama satu materi yang sedang kita bahas. Bisa kita gunakan di awal pembelajaran atau sebelum materi, bisa kita gunakan selama pembelajaran ataupun di akhir sesi ketika pembelajaran. Untuk contoh-contoh atau bentuknya yang di awal pembelajaran itu kita bisa menggunakan pretest. Kemudian kita bisa menggunakan apersepsi, tanya jawab awal untuk mengukur pengetahuan awal atau pre-work knowledge siswa. Kemudian kita bisa menggunakan selama pembelajaran dengan menggunakan kuis singkat, pertanyaan lisan, observasi, diskusi kelompok, dan refleksi berjalan. Dan juga kita bisa menggunakan penilaian formatif ini di akhir sesi dengan menggunakan rangkuman lisan, soal penutup untuk mengecek pemahaman sebelum sesi berakhir. Untuk materi selanjutnya, Anda kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Akhi Imam atas penjelasannya. Sekarang adalah tentang penilaian sumatif. Kepada Ukti Dinda, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya adalah penilaian sumatif. Penilaian sumatif adalah proses evaluasi yang dilakukan pada akhir suatu periode pembelajaran, seperti akhir bab, semester, atau tahun ajaran, untuk mengukur pencapaian siswa secara keseluruhan dan menentukan nilai akhir mereka. Metode ini berfokus pada hasil akhir sebagai indikator penguasaan materi oleh siswa, berbeda dengan penilaian formatif yang lebih menekankan evaluasi berkelanjutan selama proses belajar mengajar berlangsung. Nah, tujuan penilaian sumatif itu yang pertama ada mengetahui hasil belajar siswa. Tujuan yaitu mengetahui hasil belajar siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Melalui penilaian ini, guru dapat melihat sejauh mana siswa memahami dan menguasai materi yang telah diajarkan. Dari hasil tersebut juga dapat diketahui apakah siswa sudah mencapai kompetensi yang diharapkan atau masih memerlukan bimbingan lebih lanjut. Lalu, penilaian sumatif juga memberikan gambaran mengenai proses pembelajaran yang telah berlangsung. Jika banyak siswa memperoleh hasil yang baik, berarti proses pembelajaran dapat dikatakan berjalan dengan efektif. Namun, jika hasilnya masih kurang memuaskan, maka guru dapat mengevaluasi kembali metode atau strategi pembelajaran yang digunakan agar menjadi lebih baik di masa mendatang.
Lalu yang ketiga, hasil penilaian sumatif dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan di sekolah. Misalnya untuk menentukan nilai akhir siswa, kenaikan kelas, kelulusan, maupun sebagai bahan pertimbangan dalam evaluasi pembelajaran. Dengan demikian, penilaian sumatif memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Lalu yang keempat, penilaian sumatif dilakukan untuk mengukur apakah tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sudah tercapai atau belum. Dari hasil penilaian ini, guru dapat mengetahui apakah siswa telah memenuhi standar pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku. Lalu yang kelima, hasil penilaian sumatif juga dapat dijadikan data untuk melakukan analisis dan perbaikan pembelajaran. Guru dapat melihat kekuatan dan kelemahan siswa dalam memahami materi. Dari data tersebut, guru dapat merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif agar hasil belajar siswa menjadi lebih baik. Lalu selanjutnya, penilaian sumatif memberikan informasi mengenai perkembangan dan prestasi belajar siswa kepada orang tua maupun pihak sekolah. Dengan adanya informasi ini, orang tua dan sekolah dapat bekerja sama dalam mendukung perkembangan belajar siswa agar lebih optimal. Lalu waktu pelaksanaan penilaian sumatif itu ada di akhir lingkup materi. Penilaian sumatif akhir lingkup materi dilaksanakan setiap selesai satu bab atau topik pembelajaran. Tujuannya untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi yang baru saja dipelajari sebelum melanjutkan ke materi berikutnya. Lalu yang selanjutnya ada di akhir semester. Penilaian sumatif akhir semester dilaksanakan pada akhir semester ganjil maupun semester genap. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur hasil belajar siswa selama satu semester penuh. Lalu selanjutnya ada di akhir jenjang atau PSAJ. Penilaian akhir jenjang atau PSAJ biasanya dilaksanakan pada kelas akhir. Penilaian ini bertujuan untuk mengevaluasi keseluruhan hasil belajar siswa selama menempuh pendidikan pada jenjang tersebut. Lalu contoh atau bentuk penilaian sumatif itu, kalau di akhir lingkup materi, dia ada di ulangan harian, tugas akhir bab, atau kuis akhir materi. Lalu selanjutnya ada di akhir semester. Contoh penilaian sumatif di akhir semester itu penilaian tengah semester atau PTS dan penilaian akhir semester atau PAS. Lalu di akhir jenjang atau PSAJ, contohnya itu ada ujian sekolah, PSAJ, proyek akhir atau praktik kerja. Nah, di sini ada perbedaan penilaian formatif dan penilaian sumatif. Kalau penilaian formatif itu dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung, bertujuan memantau perkembangan dan pemahaman siswa, membantu memperbaiki metode pembelajaran, dan contohnya ada pretest, kuis, diskusi, dan tanya jawab. Kalau di penilaian sumatif, yaitu dilakukan di akhir pembelajaran, bertujuan mengukur hasil belajar siswa secara keseluruhan, digunakan untuk menentukan nilai atau kelulusan, dan contohnya ada ulangan harian, PTS, PAS, dan ujian sekolah. Selanjutnya, Anda kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ukti Dinda atas penjelasannya. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Ukti Yasmin. Tafadholi. Baik, terima kasih Ahli Haikal atas kesempatannya. Evaluasi pembelajaran yang selanjutnya yaitu penilaian autentik atau authentic assessment. Penilaian autentik adalah proses penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara nyata dan menyeluruh, meliputi ranah sikap atau afektif, keterampilan atau psikomotorik, dan pengetahuan atau kognitif, melalui kegiatan pembelajaran maupun praktik secara langsung. Nah, istilah autentik merupakan sinonim dari nyata, asli, atau valid. Jadi, penilaian autentik itu penilaian yang melihat kemampuan siswa secara langsung, bukan cuma dari nilai tes aja, tapi juga dari sikap, keterampilan, dan pemahamannya. Boleh di next slide. Selanjutnya, apa sih karakteristik penilaian autentik itu? Yang pertama, dapat digunakan untuk formatif maupun sumatif.
Artinya, penilaian autentik itu bisa dipakai saat proses belajar berlangsung maupun di akhir pembelajarannya. Contoh yang formatif, guru itu menilai presentasi atau diskusi saat pembelajarannya. Kemudian yang sumatif, guru menilai proyek atau praktek di akhir materi. Kemudian yang kedua, mengukur keterampilan dan performansi, bukan mengingat fakta. Maksudnya, siswa tidak hanya diminta menghafal teori saja, tapi juga menunjukkan kemampuan mereka secara langsung, seperti contohnya praktek pidato, presentasi, atau membuat karya-karya mereka. Jadi yang dinilai adalah kemampuan nyata si siswanya. Kemudian berkesinambungan dan terintegrasi. Artinya, penilaian dilakukan terus-menerus dan menyatu dengan proses pembelajaran. Jadi, guru tuh tidak cuma menilai sekali doang, tetapi memantau perkembangan siswa dari waktu ke waktu. Itu yang dinamakan berkesinambungan. Kemudian, dapat digunakan sebagai feedback. Nah, artinya hasil penilaian bisa menjadi masukan atau umpan balik untuk siswa maupun gurunya. Dari sisi siswanya, siswa jadi tahu bagian yang harus diperbaiki. Kemudian dari sisi gurunya, guru jadi tahu metode pembelajaran apa yang perlu ditingkatkan atau diubah lagi. Jadi penilaian membantu proses belajar menjadi lebih baik. Boleh di next slide. Kemudian ada teknik dan instrumen penilaian autentik. Sebelum berlanjut, di sini saya akan menjelaskan teknik dan instrumen. Teknik dan instrumen itu adalah cara atau alat. Jadi teknik dan instrumen penilaian autentik itu cara dan alat yang digunakan oleh guru untuk menilai sikap, kemampuan, pengetahuan maupun keterampilan si peserta didik tersebut. Yang pertama dari aspek penilaian kompetensi sikap. Yang pertama itu tekniknya ada observasi. Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung. Itu artinya guru mengamati sikap dan perilaku siswa secara langsung maupun tidak langsung selama pembelajaran. Contohnya itu guru melihat apakah siswa ini disiplin, sopan, dan aktif di kelas. Kemudian ada teknik penilaian diri. Nah, teknik ini merupakan penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk menemukan kelebihan atau kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Ini artinya si siswa disuruh menilai dirinya sendiri, seperti mengetahui kelebihan ataupun kekurangannya. Contohnya, siswa diperintahkan untuk mengisi lembar refleksi tentang sikap belajar mereka. Kemudian, teknik penilaian antar peserta didik yaitu merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Maksudnya di sini siswa dengan teman-temannya itu saling menilai sikap atau saling menilai kerja temannya. Contohnya menilai kerja sama teman saat mereka berdiskusi kelompok atau kerja kelompok. Kemudian teknik dengan cara jurnal, yaitu teknik catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap atau perilaku. Ini maksudnya guru membuat catatan tentang perkembangan sikap siswa di dalam kelas maupun di luar kelas. Contohnya, guru itu mencatat siswa yang rajin, siswa yang aktif, atau siswa yang perlu bimbingan. Kemudian boleh di next slide. Kemudian dari aspek penilaian kompetensi pengetahuan. Ini sudah tidak asing lagi ya, seperti contohnya itu teknik tes tertulis. Artinya penilaian itu menggunakan soal tertulis seperti contohnya pilihan ganda, isian, benar salah, atau uraian. Kemudian instrumen tes lisan yang berupa daftar pertanyaan. Artinya guru memberi pertanyaan secara langsung kepada siswanya. Contohnya tanya jawab saat presentasi atau tanya jawab saat diskusi di kelas. Kemudian teknik instrumen penugasan, yaitu berupa pekerjaan rumah dan proyek yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas. Ini artinya siswa diberi tugas individu atau kelompok untuk mengukur seberapa jauh pemahaman mereka. Contohnya diperintahkan membuat makalah atau proyek kelompok yang lainnya. Boleh di next slide. Selanjutnya dari aspek penilaian kompetensi keterampilan. Yang pertama itu ada
Tes praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas atau perilaku sesuai dengan tuntutan kompetensi. Ini artinya siswa diminta menunjukkan kemampuan mereka secara langsung. Contohnya, siswa diperintahkan untuk pidato, olahraga, eksperimen, atau membaca puisi di depan kelas. Kemudian teknik project, yaitu tugas-tugas belajar atau learning task yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu. Ini artinya siswa mengerjakan tugas dalam jangka waktu tertentu, mulai dari perencanaan sampai laporan hasil. Contohnya seperti membuat video pembelajaran atau karya ilmiah. Kemudian ada penilaian portofolio. Adalah penilaian yang dilakukan dengan cara menilai kumpulan seluruh karya peserta didik. Artinya penilaian berdasarkan kumpulan hasil karya siswa. Contohnya kumpulan tugas, kumpulan gambar, kumpulan tulisan, atau kumpulan sertifikat hasil belajar. Dicukupkan, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ukti Yasmin atas penjelasannya. Selanjutnya itu adalah penyusunan rubrik. Nah, penyusunan rubrik itu apa sih? Mungkin dari sebagian dari kita udah tahu apa itu rubrik. Nah, saya akan coba jelasin. Jadi itu rubrik adalah pedoman penilaian yang memuat kriteria-kriteria tertentu beserta deskripsi tingkat pencapaian kinerja peserta didik pada setiap kriteria tersebut. Rubrik ini berfungsi sebagai alat bantu bagi pendidik untuk menilai hasil kerja atau semacam performa peserta didik secara objektif, konsistensi, dan terukur. Jadi itu kesimpulannya teman-teman, kalau rubrik ini tuh sebagai panduan sebagai acuan penilaian yang di dalamnya itu sudah ada daftar-daftar kriteria penilaian lengkap dengan penjelasannya di setiap tingkatannya. Nah, jadi rubrik ini tuh dipakai oleh guru, dosen, dan lain sebagainya supaya waktu menilai tugas itu atau kinerja kita itu sesuai dengan kemampuan kita. Mereka jadi guru-guru tersebut tuh jadi kayak punya pegangan yang jelas sehingga tidak asal menilai berdasarkan perasaan atau selera pribadi. Jadi kesimpulannya tuh guru tuh punya acuan ngasih kita nilai nggak sesuai mereka aja. Kayak misalkan ini mahasiswa ini PJ mata kuliah A, ya udah gue kasih nilai 80 atau 90 tanpa dilihat dari segala aspek. Nah, itu nggak kayak gitu. Ya, boleh di next slide. Nah, rubrik tentunya itu memiliki fungsi ya. Nah, apa sih fungsi rubrik dalam penilaian? Yang pertama itu memberikan kejelasan ekspektasi. Maksudnya itu membuat ekspektasi itu jadi jelas. Kita sebagai peserta didik bisa tahu nih dari awal apa aja yang akan dinilai sebelum mengerjakan tugas. Jadi ya nggak buta arah, misalkan bikin paragraf atau misalkan bikin tugas video minimal 2 menit atau 3 menit kayak gitu. Lalu yang kedua itu meningkatkan objektivitas penilaian. Maksudnya itu apa sih? Guru itu tidak menilai berdasarkan suka atau tidak sukanya guru tersebut ke murid tersebut, tapi berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan. Lalu yang ketiga itu adalah memudahkan pemberian umpan balik. Nah, umpan ini bukan umpan mancing ya, maksudnya adalah umpan baik jadi lebih mudah. Guru bisa menunjukkan nih dengan dengan tepat bagian mana yang sudah bagus dan bagian mana yang masih kurang dari murid tersebut sehingga bisa diperbaiki. Lalu bagian keempat yaitu mendukung konsistensi penilaian. Penilaian jadi konsisten kalau ada lebih dari satu guru yang menilai tugas yang sama. Rubrik membuat bisa dibilang tuh kayak standar mereka jadi seragam sehingga hasilnya itu adil. Oke, next slide. Nah, rubrik itu punya dua jenis. Ada namanya rubrik holistik sama rubrik analitik. Boleh di next slide.
Oke, rubrik holistik. Rubrik holistik itu adalah penilaian dilakukan secara menyeluruh tanpa memisahkan komponen-komponen tugas. Penilaian memberikan satu nilai berdasarkan kesan umum terhadap keseluruhan kinerja peserta didik. Akan tetapi ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu cepat dan efisiensi, tetapi kekurangannya yaitu kurang detail dalam memberikan umpan balik. Jadi tuh kesimpulannya rubrik holistik ini tuh ya menilai tugas secara keseluruhan ya tanpa memisah-misahkan bagian per bagian. Dan kelebihannya itu ya prosesnya cepat dan tidak membutuhkan waktu yang banyak. Tetapi ada kekurangannya yaitu umpan balik yang diberikan kurang detail karena tidak diperinci per bagiannya. Boleh di next slide. Oke, selanjutnya jenis yang kedua yaitu adalah rubrik analitik. Maksudnya apa sih? Rubrik analitik itu adalah penilaian yang dilakukan terhadap setiap komponen atau kriteria secara terpisah. Kemudian dijumlahkan nih menjadi nilai akhir. Kelebihannya apa? Kelebihannya itu umpan balik lebih rinci dan spesifik. Sedangkan kekurangannya itu membutuhkan waktu lama dalam proses penilaian. Jadi ini kayak kebalikan dari rubrik holistik. Ya, kalau rubrik analitik itu kan menilai tugas per bagian satu per satu dengan kriterianya. Nah, kalau rubrik holistik itu kebalikan dari rubrik analitik. Dan rubrik analitik itu kelebihannya umpan balik yang diberikan lebih jelas lah, lebih rinci, lebih spesifik. Tapi kekurangannya itu prosesnya lebih lama karena setiap kriteria itu harus dinilai satu per satu. Bisa di next slide. Nah, langkah-langkah penyusunan rubrik. Yang pertama itu langkah 1, menentukan tujuan penilaian. Maksudnya apa sih? Jadi tuh sebelum membuat rubrik, guru itu harus paham itu kompetensi dan kemampuan apa yang ingin dia ukur dari peserta didik. Kayak gitu. Lalu yang kedua itu mengidentifikasi kriteria penilaian, yaitu setelah tujuannya jelas, guru menentukan aspek-aspek apa saja yang mau dia nilai. Kayak gitu. Lalu yang ketiga itu menentukan skala atau tingkatan kinerja, yaitu guru menetapkan beberapa level lah yang akan digunakan selama rubrik tersebut. Contoh misalkan kayak baik, cukup, atau kurang. Kayak gitu kurang lebih teman-teman. Nah, langkah keempat yaitu menyusun deskriptor untuk setiap level. Maksudnya itu ini bagian penting juga teman-teman. Yang dimana itu setiap level pada setiap kriteria itu harus dijelaskan dengan cara yang konkret dan terperinci. Jelas perbedaannya serta menggunakan bahasa yang positif, tidak boleh negatif. Oke, boleh di next slide. Nah, ini dia contoh rubriknya teman-teman. Anggaplah ini rubrik punya dari Ustazah Putih. Dari hasil 1 semester saya belajar bersama beliau. Bisa dilihat bersama-sama ya. Ini contoh ada mata kuliah Nahu. Nah, si Ustazah Putih ini bakalan lihat nih kompetensi saya di mata kuliah Nahu. Apakah si Muhammad Haikal itu bisa membedakan mubtada atau khobar atau materi yang lainnya. Kalau misalkan mumpuni, ya udah akan diberi tanda checklist atau misalkan diberi tanda apa kayak gitu. Lalu ada juga tentang sorof, kalam, kitabah. Kalau misalkan sorof itu misalkan kayak si Haikal ini bisa gak sih membedakan fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr, terus fi'il yang lainnya, bisa menjelaskan wazan-wazannya atau tidak, kayak gitu. Dan kalau misalkan kalam, kita lihat si Haikal ini setiap harinya pada saat di kelas dia diem aja gak, ngomong gak bahasa Arab dengan suara yang jelas, lantang, fasih. Kalau misalkan dia agak kurang nih, pasif, ya udah kasih aja kurang kayak gitu. Nah, kalau misalkan kitabah, kita lihat dari arah tulisannya. Tulisannya itu bisa dibaca gak? Harokat akhirnya itu jelas gak? Bentuk dari badan dari huruf hijaiyahnya itu jelas apa tidak?
Kayak gitu. Kalau misalkan merasa cukup, ya udah kasih contreng cukup. Kayak gitu. Boleh di next slide. Oke, yang terakhir yaitu adalah kesimpulan. Kesimpulannya itu adalah penilaian formatif dan sumatif merupakan bagian dalam proses evaluasi pembelajaran. Penilaian formatif dilakukan selama proses belajar untuk memantau perkembangan siswa dan membantu guru memperbaiki pelajaran. Sedangkan kalau penilaian sumatif dilakukan di akhir pembelajaran untuk mengukur hasil belajar secara keseluruhan. Selain itu, penilaian autentik membantu menilai kemampuan siswa secara nyata melalui sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Dalam pelaksanaannya, penilaian rubrik penilaian juga berperan penting agar penilaian lebih objektif, jelas, dan konsisten. Dengan adanya berbagai bentuk penilaian tersebut, proses pembelajaran dapat berjalan lebih efektif dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Boleh di next slide? Oke, kita masuk ke sesi pertanyaan. Dikarenakan waktu sudah habis ya, udah terbatas, kali ini saya akan membuka sesi pertanyaan untuk 3 orang penanya. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, boleh langsung di raise hand. Oke. Tidak ada yang bertanya? Atau Anda yang mau bertanya? Mungkin udah jelas kali Ustazah sama Iya, mungkin sudah penjelasan jelas kita. ya. Karena kan udah panjang Oke. lebar banget. Iya, boleh di stop share ya. Baik. Adinda. Hmm. Oke. Terima kasih teman-teman dari kelompok 10 ya. Nah, jadi betul tadi sudah panjang lebar. Jadi intinya dalam proses penilaian itu ada dua hal. Ada evaluasi sumatif, ada evaluasi formatif. Nah, yang digunakan di modul ajar itu adalah evaluasi formatif. Evaluasi formatif itu evaluasi yang dilakukan untuk mengukur ketercapaian tujuan belajar dalam satu kali atau dua kali pertemuan itu. Jadi tujuan belajar satu atau dua kali pertemuan. Jadi misalnya teman-teman bikin satu RPP ya itu evaluasinya pasti formatif. Tapi kalau mau mengevaluasi keseluruhan proses pembelajaran, nah bentuknya ini sudah akhirnya lulus atau tidak lulus gitu kan. Nah itu namanya evaluasi sumatif. Kalau di Excel tuh ada sum itu jumlah. Nah, berarti itu sumatif itu adalah jumlah total dari keseluruhan hasil evaluasi. Gitu. Nah, itu yang membedakan. Dan nanti di modul ajarnya teman-teman yang digunakan adalah evaluasi formatif. Ya. Nah, apabila misalnya penilaian teman-teman bukan dalam bentuk pilihan ganda, kalau pilihan ganda kan gampang ya, jawab benar, skornya sekian, jawab salah, tidak dapat skor. Tapi bagaimana jika penilaiannya berbentuk esai? Misalnya mata kuliahnya kitabah, diminta untuk menulis diminta jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyahnya itu dikembangkan sendiri oleh si mahasiswa. Nah, itu bagaimana menilainya? Nah, siapkan rubrik penilaiannya. Ya, jadi rubrik penilaian itu misalnya jika jumlah fi'liyah yang dikembangkan oleh mahasiswa itu secara kaidah betul, secara penulisan sesuai, secara apa relevan misalnya, nah itu skornya misalnya 5. Tapi atau ada juga yang kaidahnya betul, penulisannya sesuai, tapi konteksnya tidak pas. Nah, itu skornya 4 misalnya. Atau misalnya penulisannya betul, kaidahnya tapi tidak sesuai, konteksnya juga tidak sesuai. Nah, skornya 3. Jadi dibuat gradasi itu. Nah, itulah yang memudahkan teman-teman untuk merancang proses penilaian. Jadi tidak hanya untuk kalam ya, untuk semuanya itu bisa pakai rubrik penilaian. Nah, itu privilege-nya guru ya. Atau boleh juga misalnya dalam mengembangkan jumlah fi'liyah ada berapa tingkat kesalahannya, misalnya nggak pakai rubrik tapi melihat jumlah kesalahannya, kalau kesalahannya 1 sampai 3 misalnya ada salah harokat, ada salah penulisan huruf, nah itu masih dapat skor sekian, itu silahkan aja. Jadi guru yang mengembangkan proses penilaiannya gitu.
ya. Nah, teman-teman ini akhir pertemuan kita untuk mata kuliah PPBA. Selanjutnya silakan teman-teman untuk fokus mendesain tugas akhirnya yaitu merancang apa namanya? Merancang modul ajar ya, merancang RPP dan modul ajar. Nanti saya siapkan roomnya di platform kita apa namanya Google Classroom. Kemudian untuk tugas UTS sudah dikumpulkan ya kayaknya ya. Nanti saya cek lagi ya tugas UTS-nya mengumpulkan apa namanya hasil wawancaranya teman-teman. Saya cek dulu sebentar. Tugas kelas. Ya, untuk PTS sudah ya, sudah ada 8 yang menyerahkan. Berarti ada 2 kelompok lagi sepertinya yang belum menyerahkan ya. Nah, untuk proyek tugas akhirnya, oke, proyek tugas akhirnya juga sudah. Nah, tinggal nanti teman-teman yang mengumpulkan materinya. RPP dan modul ajar, oke, sudah ditetapkan ya. Oke, baik. Sekian dari saya dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah melakukan presentasi dengan menyiapkan materi dan melakukan presentasi dengan komprehensif. Nah, silakan dilanjutkan dengan tugas mandiri untuk merancang modul ajar dan RPP. Untuk deadline-nya kita mengikuti deadline dari UNJ ya. Kalau nggak salah tuh sampai Juli. UAS itu di akhir di perkuliahan sampai akhir Juni, kemudian awal Juli sudah masuk ke UASnya. Jadi penyerahannya teman-teman punya waktu 1 bulan untuk merancang RPP tersebut. Gitu, oke? Oke, terima kasih ya teman-teman semua. Saya mohon maaf apabila selama mengampu mata kuliah ini ada banyak sekali kesalahan. Apabila ada pertanyaan, apabila misalnya pekan depan mau masuk mau konsultasi, boleh silakan disampaikan saja ke PJ. Nanti kita tetap apa namanya buat ada pertemuan seperti biasa di dalam kelas. Atau misalnya mau bertanya via WA juga boleh disilahkan. Ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Saya tutup perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustazah. wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Oke.